apa masuk. kabar? Baik. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rama Dwitya. Kali ini kami berada di salah satu universitas ternama loh di Indonesia, yaitu Universitas Pelita Harapan. Kali ini kedatangan kita untuk ngobrol bareng nih sama pemenang, salah satu pemenang sayembara desain. Waktu itu pernah kita selenggarakan di Pantai Indah Kapuk 2, tepatnya di Tokyo Riverside, untuk sayembara mendesain apartemen tersebut. Gitu. Kali ini kita lagi bersama Audrey Natasha dari Universitas Pelita Harapan. Halo, Halo Kak. Audrey, gimana kabarnya? Sehat? Baik, sehat. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Jadi kita kali ini mau ngobrol-ngobrol santai nih seputar desain sayembara yang udah dikerjakan oleh Boleh dong. Audrey. Jadi nanti kita ngobrol gimana sih caranya bisa menjadi pemenang, terus clue-nya apa aja sih gitu ya. Ini Audrey ini sebenarnya siapa sih gitu, dan kuliah di sini sebagai mahasiswa udah berapa lama sih? Oke. Boleh. Halo semuanya, namaku Audrey Natasha. Aku merupakan mahasiswa aktif desain interior di Universitas Pelita Harapan. Dan sekarang ini aku lagi di semester 7, tapi sebenarnya hitungannya sih lagi di tahun ketiga, semester pertama gitu, Kak. Jadi kalau di UPH nih beda sistemnya. Untuk semua jurusan kita 1 tahun 3 semester, bukan 2 1 tahun semester. 3 semester. Iya. Oh iya, beda ya dari Beda. Jadi 1 tahun 3 semester. Biasanya kan 1 tahun 2 semester. Betul, betul. Karena kita Gitu. ada semester pendek. Jadi semester panjang, semester pendek. Oh gitu. Berarti makin liburnya makin sempit dong ya? Betul Bisa banget, dibilang ya. betul banget. Nah, pas kemarin ikut sayembara posisinya lagi aktif kuliah atau gimana? Lagi aktif kuliah. Lagi awal-awal masuk. Itu kalau nggak salah bulan apa ya, Kak? Kemarin kita buka tuh di bulan Agustus Iya, ya. Agustus. Itu baru awal masuk sih. Oke, baru awal masuk ya. Terus sekarang di semester tahun ketiga lah Tahun ya ketiga, jatuhnya. Tahun ketiga itu kalau normalnya berarti sekitar semester 5 ya. Betul. Kalau di universitas lain mungkin. Terus untuk Audrey sendiri tahu dari mana sih kok ada bisa ya ikut serta nih, tiba-tiba ikut kita sayembara, ada mahasiswa Universitas Pelita Harapan gitu kan. Gimana sih? Sebenarnya taunya dari Instastory UPH. Jadi UPH ada repost dari Arterum. Mungkin Arterum ada tag UPH kali. Iya, betul. Terus UPH repost, terus kebetulan aku kan follow UPH interior. Terus jadi tertarik nih main. Oke. Dan malah sampai masuk ke finalis gitu ya, sampai akhirnya alhamdulillah jadi pemenang ternyata ya. Terus kita masuk kali ya, pingin tahu nih persiapan dari ngedesain itu gitu kan. Mungkin teman-teman kan oh ini info dulu kali ya sebelumnya, sorry nih. Jadi kan kita nih buka sayembara desain ini sekitar sebulan sebelum anniversary kita. Jadi anniversary kita ini sebenarnya Arterum itu kan sudah ada dari tahun 2009. Jadi 2009 itu dengan nama Arterum, gitu, nggak ada E-nya tuh, Arte gitu kan. Terus kita merebranding di tahun lalu, di tahun 2022 dengan nama Arterum gitu. Jadi tahun lalu kita grand opening dengan rebranding Arterumnya itu. Terus kita membuat event juga. Kita membuat event dengan beberapa vendor-vendor sahabat kita, teman-teman vendor kita. Terus kita juga kerjasama dengan HDI Banten gitu ya. Terus akhirnya kita menyelenggarakan seminar gitu. Jadi kita ada seminar juga. Ada sayembara juga, Kak? Kalau yang tahun lalu tuh nggak ada. Jadi kita hanya seminar aja gitu. Terus akhirnya kita mengulang lah acara tersebut, dan kita tahun pertama itu grand opening itu kita ada di kantor kita sendiri, ada di show unit kita sendiri. Kebetulan kita punya show unit baru karena rebranding itu, kita buka show unit sekalian kita open house lah bisa dibilang. Terus banyak mahasiswa juga yang hadir tahun itu. Terus akhirnya kita mengulang dengan konsep yang mirip tapi kita luaskan lagi. Akhirnya kita nyoba untuk coba di luar. Kebetulan kita punya show unit juga di Pantai Indah Kapuk itu, di Tokyo Riverside-nya. Jadi kebetulan kita di sana punya show unit, dan kita ngelihat ada hall, ada apa ya jatuhnya ya, kayak hall lah ya, kayak hall bisa kita pakai. Terus akhirnya kita tanya ke manajemen, boleh nggak kita bikin acara di sini gitu kan. Akhirnya kita bikinlah acara tersebut. Terus kita bikin anniversary kita di Septembernya ya, tepatnya di tanggal 22 itu. Saya bikin acara di situ.
Terus dengan memeriahkannya itu beberapa kegiatan tuh, event-event ya, salah satunya yang Audrey ikutin, Sayembara Desain. Sayembara Desain kita buka di bulan Agustus. Ternyata alhamdulillah peminatnya tuh lumayan banyak gitu kan, dari beberapa universitas. Terus ya salah satunya ada UPH, ada Universitas Indonesia, yang paling jauh ada di USU, itu di Sumatera Utara ya, Universitas Sumatera Utara. Ada juga kemarin yang masuk finalis dari Brawijaya, itu lumayan jauh-jauh gitu ya. Jadi untuk yang finalis tersebut juga lumayan jauh, dan syukurnya mereka bersedia untuk hadir, untuk mempresentasikan karyanya di depan para juri gitu kan. Makanya kemarin kita ambil kita kan bikin 2 kategori nih desainnya ya. Sayembara kan Audrey ikut di 2 bedroom sebagai pemenang, sebagai juara utama di 2 bedroom, dan ada juara utama di studio. Jadi untuk yang kemarin pemenangnya itu juga kita ambil 5-5, pemenang untuk studio 5, finalis lah ya, masuknya finalis 5, dan finalisnya lagi 5 lagi untuk 2 bedroomnya gitu. Jadi untuk yang para peserta itu bersedia untungnya. Jadi kita juga sebelumnya sih udah kita note gitu kan, untuk teman-teman udah mau ikut serta dari jauh-jauh, kalian bersedia tidak untuk bisa hadir. Ternyata bisa Audrey gitu, termasuk Audrey gitu. Oke, jadi kurang lebih kelas baliknya tuh seperti itu. Jadi teman-teman mungkin kalau kita ada event lagi boleh ikut ya Audrey ya, atau mungkin teman-teman Audrey juga bisa diajak lagi gitu kan, karena Alterum punya beberapa kegiatan lah gitu dengan mahasiswa-mahasiswa aktif, mahasiswa yang desain-desain yang lainnya gitu. Oke, kita lanjut. Tadi kan pertanyaannya gimana Audrey mempersiapkannya ini, dari tadi kan kenal tahu dari Instastory ya. Betul. Dari UPH, Instastory-nya UPH, akun Instagram UPH, terus Audrey berminat terus ikut. Nah, pengen tahu tuh persiapannya dari nol, dari tahu lihat di Instastory itu sampai jadi desainnya itu gimana sih persiapannya? Oke, jadi pertama tuh pas ngelihat poster tersebut udah tertarik sih, cuman lihat-lihat dulu jadwal perkuliahan tuh gimana. Dan kebetulan pas masa itu tuh masih awal-awal, belum terlalu, tugas-tugasnya belum terlalu kompleks kan. Jadi kayak aku mikir kayaknya bisa nih buat ikutan lomba ini. Habis itu aku persiapinnya sih kurang lebih 3-4 minggu, karena nggak 24 jam aku siapin ini kan, Kak. Aku masih ada tugas-tugas lain. Jadi biasanya tuh kayak malam-malam gitu baru aku selesai semua tugas, baru aku kerjain yang Alterum ini. Bagi waktunya itu ya. Iya, betul. Sulit. Di minggu pertama sih aku lebih banyak kayak riset tentang untuk konsep aku. Terus minggu kedua, minggu ketiga udah mulai modeling, layout. Terus terakhir render dan mempersiapkan presentasi PPT untuk konsepnya, untuk presentasi, boardnya, untuk segala macam. Itu dikerjain sendiri? Iya. Maksudnya kayak tadi kan mungkin di sebelum kita mulai ya sempat nanya tuh, Audrey basicnya tuh dari keluarga yang mengerti kah, atau emang ada lingkungannya desain atau gimana? Enggak sih. Papaku akuntan. Mamaku ibu rumah tangga. Tapi sebenarnya papaku tuh dulu emang suka hal-hal yang berbau arsitek, tapi nggak masuk arsitek, tapi mungkin jiwa seninya nular kali ya ke anaknya. Terrealisasikan di anaknya gitu ya. Jadi pure Audrey sendiri, terus itu juga berarti pure semasa materi yang diambil itu benar-benar pure yang udah dipelajarin selama kuliah ya? Iya, betul. Gitu. Atau mungkin kan kadang ada yang dosen yang bisa ngebantu tuh untuk lomba-lomba, ada nggak kayak gitu juga? Kalau dosen nggak sih, aku nggak. Secara nggak langsung nggak gitu ya? Nggak asistensi ke dosen. Jadi selama pengerjaan itu aku juga banyak minta masukan sih Kak, ke teman-teman, terus ada juga ke kakak tingkat, ke mentorku gitu. Jadi ada ibarat support, jatuhnya sih support ya kayak gitu ya. Kalau bisa dibilang ya pure Audrey sendiri gitu ya. Karena kan dari awal emang Audrey mendaftarkan bersama temen tuh, misal ternyata dia berhalangan ya, nggak bisa hadir. Jadi akhirnya Audrey berjuang sendiri gitu kan untuk di kategori 2 bedroom ini gitu ya. Terus untuk konsepnya kita pengen sekalian nanya nih gitu kan. Jadi kan mungkin teman-teman kan sebagian yang udah mendaftar mungkin tahu kita mengusung Japandi ya, misalnya dari Jepang ya, Japandi Skandinavian. Yes. Jadi
untuk konsep sendiri mungkin udah kita kasih clue, tapi kan mungkin ada pengembangan nih dari Audrey sendiri, bisa diceritain nggak sih dari konsepnya? Ada namanya ya? Ada namanya. Oke, boleh. Ya, jadi awalnya dari briefing udah dikasih tahu kan Kak, Japandi Aesthetic gitu. Iya. Nah, terus kayak setelah aku searching gitu, biasanya aku ngeliat kayak style Japandi itu monoton dengan warna color palette yang sama gitu. Dan dari situ aku pengen bikin konsep yang berbeda lah gitu daripada pada umumnya. Dan dari sana aku mulai ngeriset kota di Jepang apa yang masih sangat autentik dengan kearifan lokalnya gitu. Dan ternyata aku ketemu nih satu kota yang menurut aku cantik banget dan sangat merepresentasikan Jepang dan juga sampai sekarang tuh masih sangat tradisional. Bukan hanya dari arsitekturnya tetapi juga dari gaya hidup mereka. Itu betul di kota Kanazawa. Dan setelah itu selain mengenai kota tersebut, aku juga meriset apa sih nilai yang dipegang orang Jepang, karena yang kita tahu tuh orang Jepang unggul ya Kak di berbagai bidang. Iya benar. Betul Teknologi, kan? Betul sekali. Dan itu bikin aku penasaran sebenarnya apa sih nilai yang dipegang mereka sampai mereka tuh bisa seunggul itu daripada orang-orang di negara lain. Akhirnya aku ketemu satu prinsip hidup yang memang dipegang nih sama seluruh orang Jepang, dan mereka pakai berdasarkan informasi yang aku dapat, mereka emang pakai nilai ini dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dan pas banget nama nilai tersebut adalah wa. Jadi aku kayak bikin jadi Kanaza wa gitu. Artinya wa itu? Wa itu artinya keseimbangan harmoni. Jadi mereka tuh pakai prinsip itu dalam menerapkan kehidupan sehari-hari. Sehari-harinya akhirnya diterapin lah di desain dengan temanya juga judulnya juga jadinya Kanazawa. Dan kalau misalnya teman-teman lihat karya aku tuh warna yang dipakai juga biasanya kan kalau Japandi itu monoton ya dengan warna tertentu, tapi di situ aku coba buat ada warna gelap, ada warna terang. Dan ternyata hasilnya oke dan aku suka banget. Jadi nggak monoton, terlihatnya lebih ke Japandi tapi yang lebih luxurious gitu feelingnya. Lebih dibilang nyebrang tapi nggak nyebrang, tapi gimana ya? Namanya itulah ya, desainer tuh begitu tuh. Jadi kayak mau memposisikan desain ini karena mungkin ada sudut pandang yang kurang karena kita sebagai desainer. Jadi kita pengen menyebrang tapi pengen mengambil sisi terbaik yang menurut kita bagus dan belum tentu orang suka. Ternyata kan faktanya orang juga pada suka ya, termasuk ngambil hati para juri gitu. Lumayan eksperimen juga sih Kak. Iya benar-benar, tapi eksperimennya berhasil. Ya maksudnya patut kita apresiasi gitu ya dari juri-juri juga. Kemarin kan bocoran-bocoran tuh kita nih mengambil pemenang ini dari konsep-konsepnya gitu kan, bukan hanya pewarnaan. Mungkin ya kalau dari universitas-universitas lain kalau kuliah itu kan identik kita dinilai dari konsep gitu kan, terus rendernya gitu kan, dari pengaplikasian materialnya, warnanya gitu kan. Memang kemarin kita tuh menekankan lebih ke konsepnya. Kalau kita lihat sih emang Audrey konsep dari Kanazawa itu ya, itu emang agak-agak unik gitu ya, dan pakai nama kota itu yang bikin kita tertarik sih, yang unik gitu ya, kalau gitu bisa bilang gitu kan. Jadi kalau bisa dibilang persiapannya berapa tadi? 3-4 minggu. 3-4 minggu gitu ya, dari riset sampai akhir. Sampai akhir, sampai 3D gitu, sampai akhirnya membuat presentasinya. Nah, nanti boleh ya kita tayangin ya karyanya Audrey, kita kasih lihat gitu. Terus untuk kesulitannya sendiri nih kan tahu sendiri ya, mungkin Jepang itu kan terkenalnya yang pack gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang lahan yang begitu besar tapi juga kan mempunyai fungsinya gitu kan, terus dilihat mata juga enak gitu. Ada nggak sih kesulitan? Kalau itu kan mungkin sudut pandang Karama lebih ke ergonomi ya gitu kan. Mungkin ada kesulitan lain nggak sih dari Audrey? Kalau aku sendiri, aku juga
kesulitan paling besarnya ini mengenai ruangan yang sangat sempit sih dari apartemen two bedroom ini. Dan bagaimana konsep aku yang Jepang banget dengan tradisional Jepang itu bisa fit in ke dalam ruangan yang sempit. Jadi kalau kita lihat arsitektur Jepang tuh yang megah gitu, yang atapnya sangat bermain gitu. Gimana ya caranya supaya elemen desain itu bisa masuk ke dalam ruangan berukuran demikian rupa. Dan dengan kita lihat kebutuhan sekarang tuh manusia banyak banget untuk di rumah sendiri, dan gimana caranya kita bisa menuhin semua kebutuhan itu di dalam ruangan, satu ruangan itu yang, dalam tempat yang tinggal sempit, kita betul. gitu ya. Itu sih yang paling susah. Berarti sama ya kita sebenarnya, maksudnya lebih ke ruangannya, ya, lebih ke area. Mungkin dan kalau makanya akhirnya aku decide buat jebolin dinding. Iya, karena juga mungkin teman-teman ya, buat informasi juga, karena kan kadang namanya interior itu nggak pure tentang kita mendekorasi saja ya. Karena banyak di sana tuh yang kita punya masalah, gimana caranya kita harus menerapkan desain kita agar kita puas juga ibaratnya gitu kan. Terus lebih ke konsumen, ke kliennya mungkin juga pingin ya kita mau begini, kita harus bisa menerapkan gitu ya. Salah satunya kita harus kerjasama sama mungkin pihak buildingnya, arsitekturnya gitu kan. Jadi mau nggak mau kita juga harus membobok atau menyesuaikan dinding tadi gitu kan. Karena kalau misalkan kita maksain kayak gitu ya tadi itu dia, kita elemen-elemennya yang ada aja gitu kan. Jadi kita ya benar jadi monoton gitu ya. Terus kalau untuk tadi clear berarti ya, maksudnya kalau untuk kepermasalahan dari Audrey sendiri, ibaratnya dari hanya area aja ya tempatnya yang sempit. Kalau dari kelompok sendiri, apakah Audrey sempat duduk bareng dengan teman kelompoknya atau gimana gitu? Mungkin ada kesulitan berkomunikasinya atau gimana? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Karena memang aku sendiri gitu ya. Karena dari awal pun udah bilang nggak bisa ya dari temennya gitu ya. Ternyata akhirnya sendiri. Jadi nggak ada kesulitan, dan pure sendiri pun juga nggak ada permasalahan atau kesulitan sendiri gitu mungkin. Kesulitan untuk pribadi ya, mungkin dalam mengatur waktu kali ya Kak. Atur waktunya karena masih kuliah tadi. Betul, ya. Masih kuliah. Jadi kalau misalkan untuk yang lain-lain mungkin kan kayak tadi ya, mungkin kedekatan sama kakak kelasnya, jadi enak bisa nanya gitu ya, atau dosen gitu ya. Jadi masih nggak ada signifikan berarti ya, enjoy. Terus kalau untuk persiapan kan kita kan sudah dijelasin ya, maksudnya kalau kita bukan hanya mengkonsep saja, tapi juga mempresentasikan desainnya gitu kan, desainnya terhadap kepada dewan juri gitu. Dan dewan jurinya ini juga bukan sembarangan bisa dibilang gitu kan. Ada kebetulan aja nih kaprodi dari desain interior UPH juga, Bapak Bambang. Mungkin kalau nonton, halo Pak Bambang, salam sehat ya dari kita ya. Dan juga ada dari Bu Anggi ya, Bu Anggi dari HDI Banten gitu. HDI itu Himpunan Desain Interior Indonesia. Itu himpunan yang menaungi desainer-desainer interior di Indonesia. Kebetulan ada Bu Anggi waktu itu sebagai dewan jurinya juga. Terus juga ada prinsipal desainer dari Arterum, Bu Yeni Rares gitu kan. Halo Ibu, Bapak, semoga mahasiswa-mahasiswa yang udah join ini atas penilaian Bapak Ibu menjadi lebih baik lagi dan sukses ke depannya. Terima kasih juga sudah menjurikan. Gitu kan. Tadi balik lagi deh, kesulitan ada nggak untuk mempresentasikan di depan para dewan juri gitu kan? Jadi setelah mengumpulkan semua berkasnya itu kan di email kan kayak yang akan jadi finalis akan diinfokan pada hari Selasa gitu. Terus kayak di situ tuh hari Selasa udah pagi lewat siang, terus kok belum ada info ya. Di situ udah lumayan pesimis tuh, kayak oh berarti emang nggak masuk nih kayaknya, udah ya udah. Tiba-tiba jam 4 sore ya Kak, jam 4 sore ada WA masuk kan dari Karama, dan terus ternyata kamu menjadi finalis gitu-gitu. Terus aku lihat finalisnya, wah dari universitasnya keren-keren nih. Makin ciut lagi dong, kayak aduh ya udah, kayak makin deg-degan, makin ciut, terus kayak ya udah mulai insecure lah di situ. Nah terus ya udah habis dari situ tuh masalahnya lagi pack banget tuh jadwal perkuliahan, udah mulai yang tugasnya udah yang mulai
padat banget lah jadwalnya. Dan makanya di situ aku baru sempat latihan tuh hari Kamis malam baru sempat ngulik lagi, terus ngulik lagi apa namanya yang harus dipresentasiin apa aja, terus latihan hari Jumatnya latihan gitu sih. Terus kan hari Jumatnya ya Kak, Jumatnya udah mulai acaranya kan. Iya, kita Itu mulai dari Jumat. ada Instastory terus live gitu, aku nonton, terus aku lihat kayak panggungnya kok gede banget gitu. Aku kira kan cuma bakal kayak panggung kecil gitu, terus layarnya juga segede gaban gitu kan. Makin panik lah. Terus apalagi juri-jurinya juga yang top gitu lah, owner dari Arterum, terus ada juga ketua HDI Banten sama Pak Bambang Kaprodi UPH Interior. Dan ya lumayan deg-degan sih, dan ternyata aku dapat giliran terakhir. Dan jadi masih ada kesempatan buat latihan di venue buat untuk pemanasannya gitu ya. Jadi ternyata Audrey sendiri latihannya berhari-hari juga ya, misalnya Kamis, berarti Jumatnya sih Kak. Jumat ya, Kamis malam dan Jumat malam lah. Gitu ya, berarti ya bisa dibilang nggak jadi ada halangan juga ya, cuma karena lebih ke trigger aja kali ya, jadi kayak waduh ini karena panggungnya, venue-nya. Betul, gitu. Terus juga aku lihat mahasiswa yang keren, yang lain yang dengan almat yang kuning, hijau. Udah bikin mental down dulu. Iya, tapi disitulah maksudnya kita bangganya ya, senangnya sebagai Arterum gitu ya, bisa menggandeng teman-teman mahasiswa gitu kan, dan mempertemukan kalian gitu kan, dan kalian senang pun kita jauh lebih senang gitu kan, dengan adanya acara itu mereka bisa berkumpul gitu kan, terus juga bisa bersama mengikuti acara ini untuk menaikkan mental juga sebenarnya. Kayak tadi kan mungkin Audrey ketemu dengan mahasiswa lain, terus akhirnya berkenalan. Awalnya tadinya udah takut duluan, ternyata kenal dengan teman-teman lain kan jadi malah terpacu koneksi baru juga gitu kan. Gitu ya. Terus untuk harapan sebagai peserta nih Audrey kan, mungkin kan nggak banyak nih ya untuk mahasiswa desain interior ya, untuk sayembara mungkin kan banyak gitu ya. Mungkin untuk harapannya Audrey nih sebagai mahasiswa dan aktif juga ikut acara-acara kegiatan seperti ini, harapannya apa sih untuk mungkin teman-teman kolega desain interior lain untuk bisa mengikuti untuk mengajak mahasiswa juga acara-acara gitu. Harapan Audrey sebagai peserta gimana sih ke depannya? Pertama sih harapannya lebih banyak perusahaan interior yang ngadain lomba sayembara seperti ini, karena toh ternyata peminatnya lumayan banyak ya Kak. Iya, betul. Dan untuk mahasiswa interior di seluruh Indonesia bolehlah cobain ikutan sayembara. Aku pun ini pertama kali. Pertama kali ikutan lomba kayak gini, dan ternyata seru banget dan bisa belajar banyak banget sih dari mulai dari kreasinya, terus ketemu teman-teman, terus lihat public speaking mereka, dan kenalan juga dengan tim-tim panitia segala macam, pengalaman yang baru. Jadi banyak yang diserap lah ya. Kita juga makasih banget nih Audrey udah berminat kan join di acara kita, karena juga kan ya tadi ya, untuk mendatangkan mahasiswa itu kita juga nggak expect bakal hadir sih gitu ya, dari yang tadi almat kuning, almat hijau gitu kan, ada yang dari Malang gitu loh, dari Bandung gitu kan, ada ITB juga gitu. Kita juga nggak expect kalau mereka bisa mau hadir gitu kan, dan ternyata kita juga bersyukurnya karena mereka juga yang tadi Audrey bilang ya, nggak mungkin kita kan tahu dari sudut Audrey aja sebagai persiapannya begini begitu, kita juga kaget gitu, persiapan mereka juga ternyata sama-sama ekstra gitu, nggak main-main gitu ya. Jadi serunya tuh di situ ya kalau kita ikut sayembara. Mungkin dia banyak yang perusahaan-perusahaan yang nggak tahu, mungkin semenarik itulah ya sayembara desain itu. Mungkin belum tentu dari sayembara desain, mungkin bisa yang lainnya ya, mungkin dengan lomba mempertemukan apa. Mungkin kalau kita di interior nih, mahasiswa interior kan terbiasa ngumpul dengan mahasiswa lain di acara TKMDI ya. Tahu ya TKMDI kan, temu karya mahasiswa desain interior Indonesia, itu juga kan seru tuh ya, mahasiswa interior ngumpul, bisa bertukar koneksi lagi tadi ya, berkarya bareng. Dan ya kita berharapnya perusahaan-perusahaan interior Indonesia bisa meniru juga ya kegiatan-kegiatan kayak gitu, menyertakan mahasiswa-mahasiswanya gitu kan. Jadi kita juga
memudahkan sih ya tadi ya, koneksinya itu penting sih, nggak semua bisa didapat dari cuma nongkrong-nongkrong doang gitu kan. Dari presentasi peserta lain juga belajar banyak banget sih. Iya, speakingnya tadi ya, benar-benar iya sih. Banyak yang diserap sebenarnya. Gimana balik lagi gimana kitanya ya. Dari kita yang sebenarnya dibuang dulu tuh kayak aduh desain gue kayak kurang nih, kayak aduh gue nggak bisa ini kan. Tadi balik lagi kita punya teman, punya senior gitu ya, kita bisa minta bantuan, dukungan gitu kan, ikutin aja dulu gitu kan. Siapa tahu kita masuk sebagai finalis juga, akhirnya kita ngumpul bareng aja kan, di situ pun kita nggak menang tapi kita dapat yang lainnya gitu kan. Setuju kan? Jadi kayak kita kan kayak tadi mungkin kalian juga agak kurang untuk bersosial dengan teman-teman, tapi kita kan juga panitia mewadahi kan untuk bisa sampai ngobrol dibikin grup. Iya, kita ada grup juga tuh, betul. Kita ada grup youth juga, itu udah dari tahun lalu ya, dari tahun itu juga bukan cuma yang acara kemarin aja Audrey. Jadi kita kemarin sempat membuat event-event juga kecil-kecilan lah ya. Sempat ngedesain juga, sketsa gitu kan. Terus ada giveaway juga gitu. Kita ikut sertain sama mereka. Dan kita juga kadang di Art Room itu suka ngajak mahasiswa event-event kecil gitu. Kayak misalkan ya kayak tadi open house gitu kan, ada seminar kecil, ngobrol bareng desainer gitu. Mereka juga kadang ada beberapa mahasiswa yang ngerjain tugasnya juga di show unit kita gitu. Jadi seru gitu. Jadi ngumpul-ngumpul juga gitu. Jadi akhirnya kita kayak wadah sih sebenarnya. Jatuhnya kayak wadah untuk mahasiswa-mahasiswa ngumpul, desainer-desainer, karena ada juga yang beberapa yang udah lulus juga di grup itu gitu. Dan itu kita bukan batasin hanya desain interior aja. Itu juga ada dari jurusan lain, dari psikologi, dari UI ada di situ, terus ada manajemen ada, Universitas Pamulang ada, terus ya kemarin lah ya kita tambahkan dari peserta-peserta ada juga dari BINUS, dari UPH, dari Trisakti, Mercu Buana. Situ ada banyak, ada ITB juga ya kemarin, Brawijaya gitu. Jadi kalian juga kalau mau ikut serta join gitu, kontak aja ke Instagram kita juga ada di arteroom.id. Terus juga kalau teman-teman Audrey, mahasiswa-mahasiswa lain ingin pakai fasilitas yang ada dari Art Room juga silakan. Itu juga kalau punya acara Audrey atau event dari universitas, dari UPH sendiri ada acara atau kegiatan, boleh di-share di grup itu gitu. Jadi nanti kayak kita saling tuker, mungkin tugas juga, misalkan kan kayak ada riset apa butuh meriset atau apa, bisa tuker koneksi sama mereka gitu. Keren banget ya Kak. Iya, jadi seru sebenarnya. Gitu. Betul. Jadi kemarin kita tuh dari event-event yang ada ini kita tampung mahasiswa-mahasiswanya. Kalau mereka punya informasi, punya apa, bisa di situ. Jadi bisa sambil aktif terus lah gitu. Walaupun kita acaranya nggak banyak gitu ya, dari arte nggak banyak, tapi paling tidak kita ada di situ. Kalau kalian masih mau ada join juga silakan. Nggak ada paksaan di situ, nggak berbayar juga di situ. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi kejauhan ya. Jadi kemarin kan udah mengikuti dari awal sampai akhir, juga kita lihat perjuangan Audrey gitu ya sebagai mahasiswa aktif, dan juga kegiatan lagi padatnya sebenarnya ya, lagi padatnya terus tapi tetap berusaha dan menjadi pemenang sebagai pemenang juara 1 kategori 2 bedroom. Dan ternyata persiapannya sebegitunya ya, jadi begitu sulitnya. Mungkin ada nggak sih kayak tips atau clue untuk teman-teman yang belum berhasil, mungkin teman-teman kemarin yang belum bisa sampai masuk ke finalis gitu ya, bisa seperti Audrey, ada nggak sih tips dari Audrey dan Kisi lah mungkin? Kalau dari aku sih selalu enjoy the process gitu, jangan malah stres atau kayak kalau aku sih orangnya selalu pengen enjoy apapun yang lagi dilakuin gitu, dan lakuinnya dengan serius gitu. Terus juga kalau aku selalu diajarin buat kuatin konsep, karena konsep itu yang akan membuat desain kita jadi menarik. Kalau misalnya desainnya bagus tapi ternyata dibalik itu konsepnya nggak kurang dalam atau kayak konsepnya mainstream ya, itu jadi sebenarnya kurang bermakna juga. Betul. Sih. Jadi orang jadi bertanya-tanya kan, walaupun bagus, cuma kadang kan orang gitu ya, kadang orang bagus gitu kan, cuma
mau nanya bingung karena nggak tahu gitu kan. Terus ada yang justru kita sebagai desainer ini ya, kita mempresentasikan karya kita itu dong gitu kan. Sebagai desainer gimana caranya bisa sampai ke orang awam gitu kan, yang orang yang benar-benar nggak ngerti desain. Benar, setuju sih sebenarnya, lebih mematangkan konsepnya gitu, lebih mendalami lah ya. Dan ada juga, lagi apa ya, sebelum mendesain kita tahu dulu nih masalah-masalah yang dihadapin sama user atau nggak masalah-masalah dari lokasi itu juga membantu sih untuk kita bisa ngedesainnya sesuai dengan permasalahan. Setuju, meminimalisir, karena itulah ya yang dipelajarin mungkin ya buat mahasiswa-mahasiswa interior. Desain itu bukan cuma kita menaruh barang gitu. Bukan cuma menata doang ya Kak. Bukan menata doang, bukan tempel doang lagi kan. Ada yang nggak bisa dinilai gitu dari riset tadi gitu kan, karena disitulah yang kita sebagai perantara ya, pemilik usernya sendiri mau menggunakan fasilitas itu untuk kenyamanan dia. Kita yang menjembatani gimana caranya untuk mendapatkan kenyamanan tersebut dan menjadi solusi. Jadi solusi, setuju. Solusinya itu kita pecahkan. Ya tadi mungkin lokasinya mungkin udah tahu daerah macet, mungkin ya daerah panas. Gimana caranya kita mendukung itu semua di dalam konsep kita. Betul. Setuju dong, keren. Jadi buat teman-teman juga mungkin yang penasaran gitu ya, nanti mungkin bisa main ya ke Pantai Indah Kapuk, Tokyo Riverside. Mungkin bisa hubungi kita juga. Itu ada lagi nggak tambahan mungkin untuk peserta-peserta yang udah ikut? Apa cukup? Kira-kira tahun depan ada sayembara lagi nggak nih? Kita sih pinginnya ada. Doain aja ya, semoga ada dan bisa lebih megah lagi, mewah lagi. Boleh ikutan. Boleh. Selagi masih aktif kan, masih aktif. Boleh Audrey. Jadi kita ucapkan makasih juga nih buat mungkin yang nggak bisa kita sebut universitas-universitas, peserta dan teman-teman yang udah ikut serta, dan para vendor dan sponsor yang udah mendukung acara-acara kita. Kita makasih banget gitu ya, udah acara kita sukses dan berjalan lancar. Terus terutama juga untuk para dewan juri, Bapak Bambang selaku Kaprodi di Desain Interior UPH, juga Ketua HDI Banten Bu Anggi, terima kasih, dan juga Bu Yeni Rare sebagai selaku principal designer dari Arterum gitu. Kita makasih lagi untuk Audrey sudah ikut serta. Terima kasih juga untuk Arterum udah memberikan kesempatan yang sangat berharga. Sama-sama, thank you juga buat teman-teman. Mungkin segitu aja ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang ingin nanya langsung, nanti mungkin boleh Instagram atau punya YouTube atau apa, nanti boleh dicantumin. Kita taruh di bawah ya. Nanti mungkin ada yang mau nanya-nanya, Kak desainnya kok sulit banget, atau warnanya gimana caranya milih warna kayak gitu, boleh ya di komen, bantu jawab ya nanti ya Audrey ya. Mungkin boleh buat teman-teman, karena mungkin rasa penasarannya itu kan nggak bisa ditanya kemana, bingung nanyanya, mungkin bisa di komen gitu ya. Oke, terima kasih ya Audrey atas waktunya. Salam buat Bapak Bambang ya, untuk teman-teman juga. Makasih udah hadir. Mungkin next event kita ketemu lagi ya. Dan kita sampai ketemu di episode selanjutnya. Good design, improve life. Thank you. Bye-bye.